Baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami menimba ilmu tentang bagaimana berpakaian di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Wah, luar biasa. Semangat ya Ibu-ibu. Semangat Ibu-ibu. Tadi masih ada fungsi-fungsi yang lain, Pak. Iya, jadi kita sudah sebutkan fungsi hiasan ya. Jangan pakai pakaian yang buruk. Harus ada aspek hiasannya. Iya, innallaha yuhibbul jamal, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, menyukai keindahan. Dia bisa berfungsi membedakan antara satu dengan yang lain. Saya bisa tahu ini polisi atau tentara atau angkatan darat, angkatan udara dari mana tuh saya bisa tahu. Bisa enggak kita ketahui ini orang baik-baik dan ini orang nggak baik dari pakaiannya? Hah? Secara umum bisa. Bisa juga. Karena pakaian itu antara lain menunjukkan identitas. Bisa enggak saya tahu ini orang Indonesia atau ini orang Barat? Bisa. Jadi dia bisa membedakan. Ada lagi satu fungsi pakaian menurut Al-Quran. Saya beri contoh, nanti kita kembali ke Al-Quran. Kalau ibu kedinginan, pakai pakaian atau tidak? Pakai. Pakaiannya tebal atau? Tebal. Nah, jadi kalau begitu pakaian menjadi perisai. Pelindung. Pelindung dari sengatan panas atau dingin. Ini 4 fungsi pakaian. Al-Quran menghendaki kita bisa memfungsikan pakaian kita dengan ke-4 fungsi itu. Jangan hanya menjadi pembeda, tapi indah. Jangan hanya indah, tetapi juga bisa menjadi perisai dunia akhirat. Ya kan? Itu fungsinya pakaian. Itu fungsi pakaian. Jangan sebenarnya pakaian di dunia ini saja. Itu ada enggak pakaian yang kita pakai rasanya sulit bergerak? Ada ya. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Pakailah pakaian yang nyaman Anda pakai. Bisa jadi bahannya lebih bagus. Kalau tukang jahitnya enggak pas sama kita. Rasanya kan enggak enak. Pakai pakaian yang pas pada Anda. Yang pas pada Anda dalam bentuk tubuh Anda. Dan pas pada Anda dalam bentuk kepribadian Anda. Itu fungsi-fungsi pakaian yang dikehendaki oleh kitab suci. Itu fungsi-fungsi yang bisa kita lihat secara fisik. Betul. Apakah Quran juga memberi tuntunan agar pakaian yang kita pakai ini tidak sekedar, atau ada istilah-istilah yang berkaitan dengan tidak sekedar menutupi fisik, tetapi juga berkaitan dengan hati kita yang harus kita tutupi? Iya, itu ada ketika berbicara tentang pakaian, Al-Quran menggarisbawahi dengan firman-Nya, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Nah, ketakwaan, kita dalam salah satu episode pernah menjelaskan apa itu takwa. Takwa itu adalah menghindari apa yang dapat menjadi bencana atau kerugian buat Anda. Bencana itu bisa duniawi, bisa ukhrawi. Pakaian-pakaian takwa ini yang bisa menghindarkan seseorang dari bencana duniawi dan juga bisa menghindarkan seseorang dari bencana ukhrawi. Kalau tubuh ini bisa telanjang, bisa ya? Rohani kita juga bisa telanjang. Rasul bersabda, al-imanu aryan walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang. Perlu pakaian. Pakaiannya itu takwa. Ketakwaan di sini. Jadi saya beri gambaran lagi. Allah berfirman dalam salah satu hadis, al-kibriya ulibasi wal azamatu ridai. Keangkuhan itu adalah pakaianku. Siapa yang mau merebut atau memakai pakaian ini, kuhancurkan dia. Kalau begitu jangan pernah angkuh.
Karena kalau Anda angkuh, berarti Anda rebut pakaian Tuhan. Nah, keangkuhan itu jasmani atau rohani? Rohani. Rohani. Mental. Ada pakaiannya kita punya. Ya. Kita di mana? Kita membuat pakaian takwa. Apa dia punya benang-benang? Rendah hati, tulus, jujur. Itu yang kita pintal Ikhlas, supaya dipakai oleh hati kita. Itu pakaian takwa namanya. Saya kira begitu, Pak. Saya masih ingin mengkorelasikan antara melindungi fisik tadi dengan menghindari hal-hal yang kemudian mengotori hati. Ya. Bisakah pelindungan kita terhadap fisik tadi yang keliru mempengaruhi aspek hati tadi? Jelas Jadi sekali. pakaian punya pengaruh terhadap Terhadap jiwa. jiwa. Saya mau beri contoh. Saya senang memberi contoh. Ibu-ibu kalau ke pesta, sudah pakaian, sudah berdandan, sudah indah sekali. Dalam perjalanan ke pesta, terlihat bajunya ada kotor sedikit. Iya, berpengaruh enggak pada jiwa ibu? Coba lihat, kita lihat. Ya. Tidak pede ya? Itu pengaruh pakaian. Satu orang keluar rumah dengan perasaan saya sudah seindah mungkin, oh dia pede sekali kan. Jadi pakaian itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Kalau kita anggap ini baik, baik. Nah, saya contoh yang kedua. Ada tidak kira-kira orang yang pakaian haji sambil bertasbih begini pergi mencuri? Dihalangi dia oleh pakaiannya, ya kan? Atau dia sudah begitu pergi pacaran lagi. Itu tidak benar, karena pakaian bisa menghalangi Anda daripada itu. Nah, itu gunanya pakaian. Ibu-ibu yang seperti ini, orang terus anggap ini penghuni sorga ini, ya kan? Itu hanya kita baru lihat dari pakaiannya. Masya Allah, saya kira begitu Pak Wisnu. Ya, jadi dalam aspek yang luas, apa yang diajarkan oleh Islam itu tidak hanya untuk kemaslahatan kehidupan, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. akhirat. Seandainya hanya kemaslahatan akhirat, dia tidak suruh ibu-ibu atau bapak-bapak berhias. Kan ya, khuzu zinatakum inda kulli masjid, firman Allah. Pakailah pakaianmu yang indah setiap kamu akan pergi ke masjid. Setiap akan sholat, pakai pakaian yang indah. Sampai di sini kita masalah nih ibu-ibu ya. Kalau hiasan seringkali membuat kita mudah sekali tergoda. Dalam godaan kita selalu ingat akan setan. Bagaimana caranya agar fungsi hiasan tadi tidak memberengus hati kita tadi? Ya. Sebenarnya apa sih yang dinamai hiasan itu? Ini juga kita perlu tahu, apa sih hiasan? Hiasan itu adalah apa yang Anda anggap indah, walaupun orang lain tidak menganggapnya indah. Ya, pribadi itu hiasan. Terkadang seseorang digoda setan, sehingga dia beranggapan yang buruk itu indah. Dia anggap, oh ini sudah indah, sehingga dia mempertahankan itu. Ada orang yang mengetahui bahwa ini buruk, dan dia juga menganggapnya buruk, bukan hiasan. Saya beri contoh lagi. Ada seorang perokok. Perokok ini berkata bahwa memang rokok tanda seorang jantan laki-laki. Ya, minum tanda seorang jantan laki-laki. Dia anggap minum dan merokok sebagai suatu hiasan. Ada yang begitu ya? Ada lagi yang begini, saya ini merokok, saya tahu jelek. Ini dia suka, tetapi dia tidak anggap sebagai hiasan. Nah, setan itu berusaha menjadikan apa yang buruk indah di mata Anda. Zayyana lahumus syaitan a'malahum. Nah ini pakaian begitu. Ada orang, ini sudah indah, ini bagus kalau saya begini. Sebenarnya setan yang menjadikan dia merasa itu bagus, walaupun dia itu tidak bagus. Nah, setan itu sekarang
banyak yang berbentuk manusia. Dialah yang mengarahkan manusia sekarang, ibu-ibu, wanita-wanita, laki-laki berkata, kalau kamu pakai begini itu indah. Diterimalah itu, padahal itu dari setan-setan. Ini sekarang kecantikan bukan kita yang bikin, Bu. Yang bikin itu berbagai persepsi yang ada di luar. Dia gambarkan kepada kita persepsi, oh ini bagus kalau dinaikkan gini rambutnya, ini bagus kalau dibuka, ya kan? Oke. Wah, sulit sekali ya kalau orang yang tidak menemukan esensi dirinya mudah sekali terpengaruh oleh godaan setan tadi. Jadi kita akan memberi Anda penjelasan lebih jauh tentang pakaian. Ibu-ibu juga akan saya persilakan untuk bertanya langsung pada Pak Qurais. Tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.